monolog tingkat SMK khususnya ya. Mungkin itu pertama kalinya. Saya juga cukup kaget bahwa ada monolog di FLS 2N SMK ini. Tapi apapun itu, saya cukup mengapresiasi karena itu yang saya cari selama di Tulang Bawang ini. Oke, mungkin ini kesempatan pengalaman pertama kalian bermonolog. Mungkin ada yang belum paham arti monolog, tapi tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Maju, tampilkan hasil latihan kalian. Oke, untuk tidak berlama lagi, sekedar pola, tapi doa, harapan, dan warisan. Tapi lihatlah sekarang, Kek, tak banyak lagi yang peduli. Batik yang dulu jadi kebanggaan, kini hanya jadi pajangan di lemari. Orang-orang lebih memilih pakaian murah dari pabrik. Kepala desa yang sok bijak itu, Rina, kamu ini kan masih muda, jangan jadi penghalang kemajuan. Lihat di sebelah, mereka sudah punya pabrik, warga dapat pekerjaan, ekonomi meningkat. Kita kapan? Batik itu sudah kuno, tidak bisa menyaingi industri modern, Rin. Suara itu datang, suara lembut sekali. Suara itu jangan pernah takut mempertahankan yang benar. Batik memang bukan sekedar kain, ia adalah kisah, kehidupan, doa yang dituangkan dalam motif. Jika kamu menyerah, siapa yang akan menjaga warisan ini? Ibu benar. Hilang, kita bisa bertahan, kita bisa melawan. Batik adalah hidup kita. Mungkin aku memang sendirian. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, nak. Kita akan mulai. Kita akan mulai dari titik ini, ya. Kita akan membantu kembali sejarah kita. Dan kita tidak akan berhenti.
justru saya merasa hebat. Saya merasa hebat. Sebab ketika saya jatuh, saya dapat menghidupi istri, mertua, dan kedua anak saya. Dan asal dan hakim dan jaksa tahu, sekarang istri saya sudah mengandung anak saya ketiga, dan usia kandungannya 5 bulan. Oh, mungkin jika kalian semua menjadi saya, tentu kalian akan memilih menjadi hewan saja. Sebab memiliki hati yang begitu patah ini dah sangat menghormati, namun tetap ditusuk-tusuk dengan melati. Ya, inilah saya, Suliman. Tak sudah berapa lama saya sekap di tempat ini. Entah sekarang saya berada dalam waktu yang mana. Dalam waktu yang tidak bisa saya puaskan ini. Saya bungkam mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Sebab bicara Ayo dan Brojo. Tempat general statistik bangsat tidak menerima gerakan campak istriku. Jemput. Meskipun tidak ada celah yang mempersilahkan kami untuk masuk. Entah sudah berapa lama saya disekap di tempat ini. Mungkin sudah bertahun-tahun. Atau mungkin sudah memasuki 2 minggu. Rambut putihku yang tertarik karena frustasiku jatuh ke lantai. Dan disitu sadari aku telah menua di sini. Jika Tuhan memberiku hak untuk memilih, aku memilih merusak sidangku dan memilih vonis untuk membunuh diriku sendiri. Oh ya.
bisa menjadi istri dari saudagar kaya raya yang berlimpahan harta kekayaannya. Kalian memang benar. Aku memang beruntung kan? Dan merawat orang tuanya saat rentah. Anakku baik, ikut bapaknya. Kalian tinggal sesuatu ya? Wah, ternyata anakku baik. Ya, jangan berisik ya. Tapi jangan jadi seperti itu. Dan tidak lulus sekolah. Kamu harus jadi yang bermimpi setinggi-tingginya. Katakan kepada dunia bahwa perempuan juga bisa meraih mimpinya. Katakan kepada dunia bahwa perempuan juga bisa berdiri di kakinya sendiri. Sehat ya anakku. Sebuah wilayah yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Terdapatlah sebuah wilayah yang terlihat kaya akan sumber daya alam. Keindahan alamnya yang tiada tara. Suku, agama, dan budaya bercampur menjadi satu membentuk Neka Tunggal Ika. Rakyatnya hidup aman, damai, makmur, dan sejahtera. Tertulislah sebuah istilah yang berbunyi Sai Bumi Wai Jura. Lalu apa yang terjadi di pusat statistik Lampung? Banyaknya desa dan tempat-tempat yang mengalami kejadian kejahatan. Rawan pencurian di mana-mana. Jalan rusak merajalela. Rawan begal di mana-mana. Sampai terkena lagi di rumah begal. Rakyat
dari pemasukan provinsi Lampung kami masukkan ke bagian pariwisata. Dari pariwisata itu tadi akan menarik para wisatawan yang datang ke provinsi Lampung. Dari hasil para wisatawan itu tadi nanti akan menguntungkan di dalam bidang perhotelan, perumahan, penginapan, dan perkuliaran. Dari hasil semua pemasukan itu tadi, maka kami akan membangunlah jalan yang layak untuk semua adik-adik dan rakyat-rakyat. Aku bingung, apakah aku harus melanjutkan usaha warisan nomor ini, ataukah aku harus mengejar impianku? Aku ragu jika ibuku tidak mendukungku. Sangat bingung. Sudah selesai kan memberikannya? Kalau sudah selesai, kamu pulang ya rumah dan antar ikan-ikan itu ke Cakap Raya. Kamu ingat nak? Apa yang sudah kamu pikirkan? Ibu, aku udah menerima makan-makan bu. Aku udah benerin kuliah. Aku menjadi guru, Bu. Sepertinya ini adalah panggilanku. Aku ingin mengajar, memberikan ilmu, dan membimbing anak-anak menggapai cita-cita mereka, Bu. Seperti yang Ibu selalu katakan, pendidikan itu penting. Dan aku ingin menjadi bagian dari perubahan itu, Bu. Lisya, Ibu mengerti semangatmu dan Ibu bangga padamu. Tapi kamu harus melihat kenyataan di sekitar kita. Usaha kita menjual ikan sudah berjalan lama dan ini menghasilkan. Tapi dengan caraku sendiri, Bu. Lisya, Ibu mengerti semangatmu dan Ibu ingin melihat kamu bahagia. Tapi kadang-kadang kebahagiaan tidak hanya datang dari mengejar mimpi. Kadang-kadang kebahagiaan datang karena hidup yang stabil. Ibu, aku tahu stabilitas itu penting, Bu. Tapi apa hanya itu yang kita cari dalam hidup? Ibu, kita bisa memiliki tujuannya. Kita bisa menjalankan usaha dan aku tetap kuliah. Kita bisa mencari solusi bersama, Bu. Aku memberikan semua anak yang dicelakan. Anakku, cucuku, inilah kalian berdua ingin memiliki impian yang berbeda. Dan itu wajar. Bu, menjadi guru adalah pekerjaan mulia yang harus mendidik generasi penerus. Tapi kita juga tidak bisa melupakan apa yang telah kita bangun. Ikan-ikan yang kita jual